Puji Tuhan, selama sore, selama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya akan memberikan firman Allah bagi kita yang berjudul bermegang dalam kelemahan. Kita baca Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus adalah mengalami suatu mujizat atau mengalami suatu kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya. Dikatakan di sini bahwa dia bermegah dalam kelemahan yang dia punya. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pakai kelemahan. Kelemahan adalah merupakan suatu kekurangan dari setiap manusia. Tapi firman Allah berkata Tuhan pakai bahkan di tengah-tengah kelemahan atau di tengah-tengah kekurangan setiap kita, maka disitulah kuasa Tuhan akan disempurnakan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Kita lihat, Bapak Saudara, bahwa Tuhan pakai kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita melihat bahwa ada banyak yang fisiknya kekurangan, Bapak Ibu Saudara, mungkin buta, tuli, tetapi pintar nyanyi, mungkin tidak ada tangan, tidak ada kaki. Tetapi ada seorang pengkhotbah yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa berkhotbah. Bahkan ada yang tidak punya tangan, hanya punya kaki sedikit, bahkan punya talenta, bisa melukis lukisan yang bagus, Saudara. Artinya bahwa dalam setiap kehidupan manusia punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pakai kelemahan manusia dalam setiap kelemahan kita. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan pakai kehidupan kita, Bapak Saudara. Berbeda dengan iblis. Iblis tidak pernah pakai kelemahan atau kekurangan manusia, tetapi iblis pakai kelebihan manusia. Kelebihan adalah merupakan suatu keunggulan setiap manusia. Iblis pakai kelebihan manusia untuk menghancurkan orang lain. Iblis pakai kelebihan manusia untuk mau melemahkan orang lain. Iblis pakai kelebihan orang untuk bisa menghancurkan karir atau kehidupan orang lain. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Di setiap kelemahan kita, di setiap kekurangan kita, di situ Tuhan akan pakai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya berikan satu contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama adalah Musa. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa adalah memiliki suatu kelemahan atau kekurangan, Bapak Saudara. Kekurangannya adalah dia tidak pintar, tidak pandai bicara, bahkan berat lidah, Bapak Saudara. Kita lihat, kalau berat lidah ini berarti susah untuk bisa berbicara, Bapak Saudara. Tetapi di tengah-tengah kelemahan dia, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Dia bisa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir hanya oleh karena Tuhan pakai hidupnya. Karena dalam kelemahanlah dia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang kedua adalah Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 6 berkata bahwa maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Yeremia ketika dia dipanggil Tuhan, bahkan dia berdalih kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan,
aku tidak pandai bicara. Ini merupakan satu kelemahan Bapak Saudara. Ini merupakan satu kekurangan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh Bapak Saudara, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa di tengah-tengah bangsa Yahudi pada saat itu. Sebab itu Bapak Saudara, adalah yang ketiga adalah Daud. Kita lihat Daud ayatnya yang 1 Samuel pasal 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam konteks daripada ayat ini, ayat-ayat sebelumnya Bapak Saudara, bahwa ketika Samuel datang ke rumah bin Isai mengurapi seorang raja di tengah-tengah orang Israel ketika Tuhan menolak Raja Saul, maka dia datang kepada keluarga bin Isai, lalu dia bilang kepada bin Isai bahwa dia datang untuk mengurapi anaknya menjadi raja. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pertama bahwa bin Isai menunjukkan anaknya pertama Eliab kepada Samuel, dan Samuel melihat ini gagah, ini ganteng, ini luar biasa, ini adalah raja yang akan diurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika lewat di depan Samuel, bahkan roh Tuhan berkata dalam diri Samuel, berkata bahwa bukan dia, bukan itu. Lalu lewat yang nomor 2, itu juga gagah, tetapi Tuhan katakan bukan itu. Lewat yang nomor 3, Tuhan juga katakan bukan itu. Bahkan sampai anaknya yang ke-7, lewat lalu Samuel berkata kepada bin Isai, bukan ini yang diurapi Tuhan. Apakah masih ada anakmu selain daripada yang ini? Bin Isai berkata, masih ada satu lagi sedang menggembalakan kambing domba yang ada di padang. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya Samuel tidak menanyakan bahwa masih ada lagi anak bin Isai, maka bin Isai tidak akan menunjukkan Raja Daud, karena dia berpikir sedangkan abang-abangnya orang yang sempurna secara fisik, orang yang ganteng secara fisik, orang yang gagah secara fisik, tidak diurapi Tuhan, apalagi Daud yang pendek, yang kemerah-merahan. Dalam hatinya, untuk apa saya menunjukkan itu? Karena dia punya kekurangan, karena dia pendek, kemerah-merahan. Tetapi Samuel berkata, masih adakah anakmu selain ini? Bin Isai menunjukkan masih ada. Daud sedang menggembalakan kambing domba di padang. Samuel berkata, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Ketika Raja Daud datang, maka Samuel melihat Daud pendek, kemerah-merahan. Maka dalam hatinya, kok bisa ini menjadi raja? Tetapi roh Tuhan berkata bahwa saudara, dia katakan bahwa Samuel, ambillah tabung tanduk yang berisi minyak itu dan urapilah Daud. Dan Samuel berdiri dan mengambil minyak dalam tabung tanduk dan mengurapi Daud menjadi raja di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dia diurapi menjadi raja yang kedua kepada bangsa Israel, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Tuhan akan pakai setiap kita ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Kita ini adalah orang yang lemah, Bapak Saudara. Tuhan pakai kehidupan kita. Paulus adalah orang yang memiliki suatu kekurangan. Kekurangannya, Bapak Saudara, kita lihat ayat sebelumnya dalam 2 Korintus 12 ayat 7 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kelemahan daripada Paulus, Bapak Saudara, adalah seorang yang hebat. Paulus adalah seorang yang hebat, berpendidikan tinggi, orang yang luar biasa, menulis buku yang banyak. Mungkin dia merasa bahwa lebih hebat daripada murid-murid yang lain, tetapi dikatakan di sini dia memiliki suatu kelemahan, bahwa Tuhan akan memberikan suatu duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis. Ketika dia mau bermegah, maka duri itu akan menggocok dia sehingga dia jangan meninggikan diri. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, dalam setiap kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Orang yang lemah, orang yang memiliki kekurangan,
orang yang memiliki satu keterbatasan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Siapalah kita, tetapi ketika kita sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan pakai kita menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita lihat Paulus, Bapak Saudara. Latar belakang Paulus adalah orang yang luar biasa, orang yang memiliki harta banyak, orang yang memiliki jabatan, pendidikan tinggi. Tetapi di dalam Filipi berkata, pasal 3 ayat 7 sampai 9 berkata bahwa semuanya itu dianggap sampah ketika dia mengenal Kristus, ketika dia mengenal Tuhan, Bapak Saudara. Dia anggap sampah. Maka firman Allah berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu. Artinya kasih karunia, kata sinonimnya adalah anugerah. Anugerah, Bapak Saudara, adalah pemberian atasan. Nah, oleh sebab itu karena keselamatan ini adalah pemberian atasan, maka kita tidak boleh meninggikan diri, Bapak Saudara, dalam setiap kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh untuk kepada Tuhan, karena kita ada sampai hari ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin Bapak Saudara bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah orientasinya adalah keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia, yaitu supaya manusia yang jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah, keselamatan yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada rancangan Allah semula, sehingga manusia memiliki moral dan memiliki standar kesucian ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, bahwa kasih karunia yang dipakai sebagai terjemahan dalam bahasa Ibrani adalah chen. Chen ini adalah kata ini berarti perbuatan atasan yang bisa kita katakan bahwa perbuatan Allah kepada kita semua, kepada atasan atau perbuatan atasan yang menunjukkan kepada bawahannya. Itu adalah kasih karunia. Nah, oleh sebab itu semoga kita semua memiliki kasih karunia di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Salam, demikianlah firman Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.